I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Amanda Putri dengan NIM 203210105, kelas 4D, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dengan judul Populasi dan Sampel yang Tepat dalam Penelitian. Memahami populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian adalah dua konsep penting dalam penelitian. Populasi adalah kelompok yang ingin kita pelajari, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang kita ambil untuk dipelajari. Memahami populasi dan sampel dalam penelitian penting karena dapat mempengaruhi hasil penelitian kita. Dalam penelitian, memilih populasi dan sampel yang tepat sangatlah penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat mempresentasikan populasi secara keseluruhan. Teknik sampling yang tepat. Teknik sampling yang tepat. Ada beberapa teknik sampling yang dapat digunakan dalam memilih sampel yang tepat. Teknik sampling random sampling adalah teknik yang paling umum digunakan di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Selain itu, ada juga teknik stratified random sampling yang membagi populasi menjadi beberapa strata berdasarkan karakteristik tertentu, lalu memilih sampel dari masing-masing strata. Teknik ini dapat meningkatkan representativitas sampel dalam penelitian. Penting untuk mengambil sampel yang tepat karena jika sampel tidak representatif, maka hasil penelitian kita dapat menyebabkan kesimpulan yang salah atau tidak akurat. Kriteria memilih populasi dan sampel. Ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih populasi dan sampel yang tepat. Yang pertama, populasi dan sampel harus memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, populasi dan sampel harus cukup besar untuk memberikan data yang representatif. Selain itu, pemilihan populasi dan sampel juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemudahan akses, ketersediaan sumber daya, dan waktu yang tersedia. Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tersebut, peneliti dapat memilih populasi dan sampel yang tepat untuk penelitian yang dilakukan. Penting untuk memilih populasi yang tepat karena ini akan mempengaruhi generalisasi hasil penelitian kita. Jika kita hanya memilih subpopulasi tertentu, maka hasil penelitian kita hanya dapat digeneralisasi pada kelompok itu saja. Ukuran sampel. Ukuran sampel adalah jumlah anggota dalam sampel. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel termasuk ukuran populasi, tingkat kepercayaan yang diinginkan yang dapat diterima. Semakin besar ukuran populasi, semakin besar juga ukuran sampel yang dibutuhkan. Tingkat kepercayaan yang tinggi lebih memerlukan ukuran sampel yang lebih besar. Menentukan ukuran sampel yang tepat penting karena jika ukuran sampel terlalu kecil, maka hasil penelitian kita mungkin tidak akurat atau tidak dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. Sebaiknya, jika ukuran sampel terlalu besar, maka hal ini dapat menjadi pemborosan sumber daya. Kesimpulan, dalam penelitian, memilih populasi dan sampel yang tepat sangatlah penting untuk memastikan hasil yang diperoleh akurat dan dapat mempresentasikan populasi secara keseluruhan. Pemilihan populasi dan sampel yang tepat juga dapat membantu menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam melakukan penelitian. Untuk memilih populasi dan sampel yang tepat, peneliti perlu mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti relevansi karakteristik, ukuran populasi dan sampel, serta faktor-faktor lain seperti kemudahan akses dan ketersediaan
penggunaan sumber daya. Dengan menggunakan teknik sampling yang tepat, peneliti dapat memperoleh data yang representatif dan akurat untuk penelitian yang dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.